Dalam setiap kampanye, janji-janji besar dilontarkan, mulai dari pendidikan gratis, lapangan kerja baru, makanan gratis, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sebagian masyarakat memilih berdasarkan janji yang paling dekat dengan kebutuhan mereka. Namun, tak sedikit pula yang skeptis, menyadari bahwa janji politik tak selalu sejalan dengan kenyataan. Karena kita menghadapi titik yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita menghadapi titik di mana kita bisa bangkit menuju Indonesia yang hebat, Indonesia yang bebas dari kemiskinan, Indonesia yang bebas dari kelaparan, Indonesia yang bebas dari kurang gizi, Indonesia yang anak-anaknya akan tumbuh gembira, kuat, dan cerdas. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI, yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Yang pertama, bangsa ini sering sekali dikecewakan oleh para pemimpinnya. Kita tidak mau lagi itu terjadi. Mulai dari fasilitas kesehatan yang tidak terpenuhi, mulai dari pendidikan yang tidak inklusi, lapangan kerja yang tidak bisa menjangkau lebih banyak orang, atau barangkali bagaimana 1000 kehidupan pertama untuk mencegah stunting itu mesti betul-betul dilakukan agar bangsa ini punya investasi besar terhadap SDM yang ada di Indonesia. Itu janji yang harus ditepati. Kita tidak boleh lagi membiarkan kekecewaan itu terulang dan kemarahan rakyat kemudian muncul, lalu mereka menjadi apatis. Dan kali ini beri suara Anda kepada calon yang konsisten, yang visioner, yang mampu mendengarkan rakyat, negarawan, reformis, dan tidak punya persoalan. Bagi sebagian warga, janji-janji itu menjadi alasan untuk berharap, dan akhirnya mereka datang ke tempat pemungutan suara menggunakan hak pilih mereka. Lalu, seberapa besar sebenarnya partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini, khususnya di Kabupaten Bekasi? Memang yang disampaikan Bawaslu Kota Bekasi bahwa pemilih pemula sendiri memang sangat berperan penting dalam mensukseskan pemilu 2004 mendatang. Kenapa? Karena memang KPU Kota Bekasi sempat mendata ada sekitar 60% pemilih pemula yang ada di Kota Bekasi. Sehingga dari 60% tersebut artinya suara dari pemilih pemula sangat penting dan sangat mempengaruhi hasil dari pemilihan pemilu atau pemilu 2024 mendatang, karena memang peran anak muda atau bahkan pemilih pemula sendiri sangat mempengaruhi, karena suara dari anak muda nanti sangat menentukan siapa atau terpilihnya pemimpin bangsa ini, bahkan baik itu pilpres maupun pilkada, yang nantinya para pejabat yang terpilih di pemilu 2024 tersebut, baik pilpres dan pilkada, akan
menentukan bagaimana nasib dari kota tersebut atau bangsa Indonesia di 5 tahun mendatang. Dengan 60% suara berasal dari pemilih pemula, jelas bahwa masa depan ada di tangan generasi baru. Tapi suara saja tidak cukup. Perlukan edukasi politik yang kuat agar setiap pilihan benar-benar lahir dari kesadaran dan harapan, bukan sekedar ikut-ikutan atau terbawa suasana. Karena di balik satu suara ada masa depan